Alhamdulillah Bu Arin, Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Hamzah menemani kita dengan mensyuting kegiatan kita hari ini gitu ya. Jadi tidak berdua-duaan tapi bertiga. Oke, baik Mas Hamzah, Bu Arin, terima kasih. Kita minum dulu kopinya. Waduh, ini kopinya kopi putih nih. Iya, kopi putih. Waduh, white coffee berarti. Iya, white coffee. White coffee, berarti itu kopi, minuman rasa kopi. Kopi ini mau epok-epok berarti ya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Caki baju panas. Alhamdulillah panas. Oke. Baik, Barin. Kemarin beberapa hari saya lihat Bu Arin bertugas dengan teman-teman dosen putri dan juga ada beberapa dosen laki-laki, ketua STKIP dan juga Ustadz Faisal itu acara apa itu Barin? Ya, jadi sebenarnya kita itu ada 7 orang ya, 7 orang itu yang 5 itu perempuan. Ya, jadi kita satu tim itu perempuan semua. Terus ada Ustadz Zen dengan Ustadz Faisal. Nah, ini sebagai ketua STKIP dan PJ dari KKN Internasional itu Ustadz Faisal. Lancar lah. Lancar. Loh, ini mengantarkan mahasiswa untuk KKN Internasional. Ya, jadi tujuannya bisa banyak ya. Tapi duduk ngecer ya? Oh, enggak loh. Oke, baik. Itu di Malaysia itu sampeyan ada Ustazah Kurnia, Ustazah Dea, Ustazah Putri, terus Ustazah siapa lagi ya? Saya. Oh ya, Ustazah Arin. Oke. Terus 2 Ustadz Faisal. Ya. Oke, itu nganter mahasiswa yang KKN ke Malaysia, ke luar negeri, ke Malaysia. Ada berapa mahasiswa Bu yang diantar? Ada 6 mahasiswa, 4 perempuan, yang 2 laki-laki. Mantap. 6 mahasiswa yang nganter 6 dosen. Loh, yang nganter 7, yang diantar 6. 7. Oke ya, karena memang selain nganter juga ada tujuan yang lain. Ya, ada tujuannya lain selain nganter KKN itu. Terus jadi, kemana itu tujuan yang lainnya? Boleh dong diceritakan bentar terkait dengan kegiatan setelah nganter terus kemana gitu? Ya, jadi kalau timnya, karena timnya ini ibaratnya ada 3 ya, ada tim mahasiswa tadi ya yang diantar, kemudian ada tim dari pimpinan sama kami yang berlima ini tadi. Nah, yang ber-7 ya, yang berlima sama berdua ini tadi lanjut di hari kedua itu selain ngantar KKN kita juga datang mengunjungi kampus-kampus ya yang ada di Malaysia. Nah, ini ada 2 kampus, ada Inti sama ada Unitar. Oh, Unitar. Sama PPSD lah nih. Bukan PGSD, PPSD. Iya. Amin ya. Oke, saya doakan semoga segera PhD ke sana. Amin. Tapi ada nggak ketertarikan ketika ke kampus Unitar atau kampus apa satu namanya itu? Inti. Inti itu ada nggak kira-kira? Ya, kalau nggak tertarik nggak saya kunjungi dong. Oh, Masya Allah. Kira-kira dapat apa Bu? Ketika ke sana itu Bu Arin, Ustazah Arin ke sana itu dapat ilmu apa? Kalau dari yang pertama dulu ya, pertama itu kita berkunjungnya ke Unitar dulu nih, yang pagi hari. Nah, ini memang kita sudah janjian sebelumnya dengan apa ya, Cation ya namanya. Cation itu adalah sales internasionalnya dari Unitar. Ya, jadi mereka kayaknya sudah punya tim khusus ya. Nah, termasuk juga ketika kita datang itu sudah ada tempat khususnya. Oh, alah. Sudah tempat khusus gitu. Ada ruang khusus gitu ya? Ya, ruang khusus untuk ya mungkin memang dikhususkan untuk kunjungan-kunjungan dari luar seperti itu. Nah, karena di Unitar ini adalah kampus internasional ya, jadi bahasa pengantarnya itu semua menggunakan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, jadi karena ini ada Ustadz Faisal yang dari prodi bahasa Inggris. Wah, nah, mantap. Ini yang jadi untung ada Ustadz Faisal. Ini yang jadi apa ya, moderatornya ketika kita berdiskusi. Sambung lidah. Yang menyambungkan penerjemah. Ya. Iya, jadi itu meskipun yang komunikasi pertama itu saya ya, tapi yang di sana itu yang moderatornya itu Ustadz Faisal. Ya. Yang bahasa Inggrisnya lebih jago. Sampeyan lancar neng Malaysia. Loh, kunjungan. Lancar saya kunjungan ke Malaysia, lancar ke Singapura dan sebagainya. Terus anakmu siapa yang lapor? Loh,
itulah pentingnya support system ya. Walah. Itu ya. Jadi urusan rumah dengan urusan kampus ya, itu kan harus bersinergi satu sama lain. Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi keren loh, Barin loh, Barin keren loh ya. Punya anak 2 ya, yang satu TK betul ya? Ya. TK, masuk TK. Yang kedua masih 6 bulan. Masih 6 bulan, Masya Allah. Ini benar-benar pejuang ini ya, pejuang. Ya. Berarti sudah disiapkan semuanya ya? Oh sudah dong, sudah disiapkan, asinya sudah disiapkan ya, makanannya sudah disiapkan ya. Kawan, dosen STKIP Al-Hikmah Surabaya ya, lencer kunjungan ke luar negeri, punya anak 2 di rumah, masih muda dosennya, Ustazah Arin ya. Tapi tetap bisa berkesempatan untuk belajar ke luar negeri, bayangkan. Anaknya 6 bulan loh, ya. Tidak bertemu 3 hari berarti ya? 3 hari. 3 hari, nggak bertemu 3 hari. Tapi dengan persiapan yang matang, ya, dengan tidak mengabaikan yang namanya kewajibannya sebagai seorang ibu, ya, beliau bisa pergi ke luar negeri untuk belajar. Stok asinya termasuk banyak ya, stok asinya banyak. Dan alhamdulillah semuanya lancar, sehat. Alhamdulillah ya. Biasalah kalau ada rewel-rewel sedikit kan ya normal lah ya. Normal. Oke, baik. Normal. Tokoh atau profil sosok dosen pejuang dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Oke. Baik, Ustazah Arin, ketika Ustazah Arin ikut nganter anak-anak mahasiswa ke luar negeri itu, ada nggak satu kesan atau mungkin satu keistimewaan yang didapat dari Ustazah Arin ketika mengunjungi pondok itu? Pondok An-Nahdhah ya, betul ya? An-Nahdhah ya, An-Nahdhah. Ada nggak kesan ketika di pondok itu, kemudian mahasiswa seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Kesan pertama ya, kesan pertama itu ketika kita sampai dari ke bandara ya, itu kan tujuan pertamanya itu ke An-Nahdhah dulu. Betul. Nah itu kita naik travel ya ke An-Nahdhah itu. Kita kaget sama jalanan yang ada di sana gitu. Ternyata ya, ini kan semuanya sama-sama belum pernah ke sana ya, sama-sama belum pernah ke sana. Ternyata jalanan ke sana itu penuh dengan kebun sawit ya. Jadi pondoknya itu di tengah-tengah kebun sawit. Ya, enggak jalannya tok kan, mesti sekitaran itu pemandangannya itu adalah kebun sawit. Nah, sebelum kebun sawit itu kita disuguhi pemandangan pantai ya. Tapi pantainya itu mirip-mirip sama pantai Kenjeran. Ya, Kenjeran ya itu. Jadi yang kesan pertama itu ternyata tuh tempatnya jauh sekali. Jadi mungkin kalau mahasiswa itu berapa jam Bu dari bandara ke sana itu berapa jam? Mau dari bandara ke sana mungkin 1 jam 1,5 jam lah. 1 jam setengah ya. Lumayan jauh. Tuh, jadi ayo naik Kenjeran. Versi Malaysia tapi ya. Dari kata Bu Arin ada pantai yang mirip Kenjeran. Iya, ada pantainya, deket KKN, tempat KKN itu. Jadi mungkin mahasiswa tuh kalau di sana ya mungkin akan susah untuk beli jajan. Karena tempatnya memang agak jauh dari. Kan pental berarti ya? Nggak ada. Ya. Malaysia. Tak ada pentol di Malaysia. Apa? Kau jare. Lo kan dia di tengah-tengah kebun sawit, sopo sudah pentol. Sate belut. Oh, kita cuma nemu satu yang jual pinggir jalan itu takoyaki. Oh, takoyaki. Takoyaki. Itu makan kekinian nih. Iya. Dan ini lokasinya pondok itu kan sekitarnya masih ada beberapa rumah penduduk itu rata-rata itu rumahnya bentuknya kayak rumah di Upin Ipin. Ya, rumah panggung. Rumah panggung kayak di Upin Ipin itu. Jadi kita lihat secara langsung di situ. Nah, ketika di sana ya seperti biasa ya, ada acara pembukaan ya, disambut dengan hangat di sana, diberikan suguhan ya, makan bareng dulu di sana. Apa makanan nih kono? Kita di sana. Oh ya enggak dong. Kita kan tamu udah lumayan malam ya waktu itu, udah lumayan malam ya, dan di sana hawanya memang agak gerah gitu, sama-sama kayak di Surabaya, panas. Oh ya pikir laut puyuh. Ya makanya kan terus kita disuguhi teh tarik ya kan, enak sekali. Apa ya teh tarik apa susu ya? Teh campur susu itu toh? Iya dong. Itu. Terus habis itu kita berbincang-bincang sama pengelola pondoknya. Nah, itu ternyata pengelola pondoknya itu ya semuanya orang Indonesia ya. Orang Madura, orang Bondowoso, iya. Ya, nggak bisa ngomong Madura. Madunten.
Oke, jadi Tuh. Go Internasional itu salah satu program yang ada di ISTKIP Al-Hikmah Surabaya. Ya, yang dimagangkan ke luar negeri, yang ke luar negeri itu tidak hanya mahasiswa, dosennya pun juga ke luar negeri gitu ya. Jadi ketika ada perkuliahan, bos, cerita tentang luar negeri, dosennya bisa cerita, tidak ngomong tok, ya, orang ngomong tok, ya, tapi apa? Bisa cerita tentang luar negeri. Kenapa? Ustazah Arin, dosen PGSD, sudah pernah ke luar negeri, jadi bisa bercerita, ya. Ketika mengajak atau menghimbau atau mungkin menginstruksikan ke mahasiswa untuk ke luar negeri, gitu ya, maka sudah dilakuin, gitu ya, tidak omong saja. Ya, artinya adalah ini bagian dari langkah kampus STKIP Al-Hikmah Surabaya go luar negeri. Malaysia sudah dikunjungi oleh beliau. Oke. Yang kedua adalah Singapura. Oke. Nah, ini ke Singapura ngapain? Nah, ini perlu dicerita nih ke Singapura nih. Sempat ke kalau patung Singapura ini bonus ya. ya. Panjuran singa. Ya. Kalau ini bonus ya. Oh, bonus. Jadi, apa itu? karena tiketnya itu transit ya. Nah, itu akhirnya kita jalan-jalan lah ke Singapura. Ya, cuman di sini apa ya? Mungkin memang belum ada kunjungan kampus ya, karena waktunya mepet sekali ya. Kita hanya keluar sekitar ya 3-4 jam saja ya. Cuman ternyata 3-4 jam itu ya banyak pelajarannya bisa diambil gitu ya. Nah, apalagi bagi orang Indonesia yang apa yang membedakan kultur disiplin. Kultur disiplin. Nah, ya. Gimana betul, kultur disiplin ya. Jadi kalau di sini ya, misalkan ada orang mau nyebrang ya, udah ada telolet itu ya. Dipencet itu apa yang terjadi? Mobil, motor tetap jalan, sampai ada orang yang mau jalan kaki itu baru jalan itu pasti mobilnya baru berhenti. Nah, kalau di sana ya, begitu lampu orang jalan kaki tadi berwarna hijau ya, semua mobil akan berhenti. Sampai kita itu sampai hijau, sampai kita nyampe ke tempat seberangnya. Oh, di sini kan kadang baru jalan sedikit, yang di belakangnya wes mulai jalan semua kan. Nah, nah di sana nggak ada kayak gitu. Jadi kita sampai ke tempat tujuan ya, sampai nyebrang itu baru orang itu baru jalan. Nah, berarti itu budaya tertib, budaya disiplin itu sungguh kentara sekali di sana. Betul ya. Dan nggak ada ceritanya orang nyebrang itu nggak di jalur zebra cross tuh nggak ada. Ya, jadi kalau kita di sini biasanya nyebrang, pokoknya nyebrang gitu toh ya, ada zebra crossnya, nggak ada zebra crossnya, pokoknya nyebrang gitu. Di sana nggak ada kayak gitu. Nah, kawan, kita tuh perlu keluar negeri, kawan. Makanya apa? Senam sih. Ketika kita keluar negeri itu wawasan kita tuh bertambah, gitu ya. Gak mau ketintang. Gak mau bakso caimin, ya. Gak mau apa jenenge rawon ya, tapi kita bisa bertambah wawasannya tentang disiplin. Nah, ngomong-ngomong disiplin ini memang satu hal yang menjadi budaya karakter. Budaya itu apa sih? Hasil cipta karsa manusia. Nah, di Singapura, cita dari Bu Arin, disiplin tertib itu terbentuk, betul ya? Betul. Nah, selain dari zebra cross tadi ya, jalan kaki tadi ya, ada transportasi umum juga. Nah, kalau di sini biasanya kalau di Surabaya ya, misal kita naik Surabaya Bis itu, nah sudah ada aplikasinya, sudah ada jamnya gitu, mau datang jam berapa gitu. Ternyata ya ada aplikasi-aplikasi. Loh, ada dong, itu semua betul. Itu ada ya itu ya. Ya, bahkan kalau pakai aplikasi City Mapper itu kita jalan kaki, mau naik bis, mau naik apa namanya MRT, itu semuanya sudah ada petunjuknya di situ. Jadi kita jalan kaki itu sambil lihat HP itu dia sudah ini menunjukkan jalannya, tujuannya kemana gitu. Jadi nggak perlu takut untuk kesasar. Luar biasa. Itu. Nah, kalau MRT itu betul, kalau MRT itu kalau di sini mungkin masih ada terlambat gitu ya. Kalau di sana nggak ada. Nggak ada. Jadi MRT begitu terbuka, orang-orang keluar mendahulukan orang yang keluar ya. Jadi kalau di sini biasanya yang masuk yang keluar gopo ya. Aku dhisik ngono ya. Nggak ada di sana ya. Semua yang keluar didahulukan, yang masuk belakangan. Nah, semua seperti itu. Begitu pintu sudah tertutup ya sudah kan terlambat ya, kalau misalkan tidak ikut yang MRT yang tadi ya udah berarti harus nunggu MRT berikutnya. Dan itu jamnya sesuai dengan jam yang tertera di aplikasi. Itu. Saya ke Singapura dulu cuma sekedar mampir di Changi. Itu pun kita duduk-duduk sambil nunggu pesawat lewat ya. Dan juga sambil nunggu pesawat ke arah Kuala Lumpur, ke arah Malaysia gitu ya. Tapi Bu Arin sudah merasakan langsung terjun ke masyarakat kota gitu ya. Kemudian melihat ya, atmosfer
melihat iklim penduduk, iklim masyarakat yang begitu menaati para aturan. Karena aturan itu ditaati, bukan untuk dilanggar. Aturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, itu yang bisa kita contoh. Satu lagi boleh nggak nambah satu lagi? Ini lumayan menarik ya. Jadi selain tadi budaya disiplin ya, jadi di sana itu budaya belajarnya juga tinggi. Ya apa itu? Ini contoh ini. Padahal yang ngasih apa ya, yang ngasih pelajaran ke kita tuh sama-sama orang Indonesia, orang Surabaya bahkan waktu itu. Surabaya, Cak? Iya. Jadi kita itu mau ngisi saldo MRT ya, nggak tahu caranya. Waktu itu memang belum ini di luar skenario mau ngisi saldo MRT. Nah, terus habis itu, nah kita mencari masih belajar nih di mesinnya nih. Ini ada uang kembaliannya apa enggak? Nah, ternyata enggak ada. Sedangkan uang kita itu besar-besar waktu itu, belum dipecah. Nah, ternyata ada orang yang baik hati tadi, orang Surabaya tadi, bilang, Mbak nggak ada susuknya di sini gitu, nggak ada susuknya. Uangnya berapa? Terus akhirnya ditukerin sama orang itu tadi. Nah, sama orangnya ditungguin. Coba ini ngisi saldonya gimana caranya? Terus sama orangnya itu dikasih tahu, diajari. Iya, diajari sama orangnya. Caranya gini sampai saldonya kita terisi. Habis itu apa yang terjadi? Orangnya nggak pergi, nungguin teman kita satunya untuk mengisi. Jadi kayak dites gitu. Ayo di sini tuh harus belajar ya. Ngisi saldo MRT aja harus belajar. Akhirnya dicoba satu-satu. Nah, begitu sudah bisa semua baru sama orangnya ditinggal. Oke. Masih mikirnya cek katroke gitu. Oke, baik. Teman-teman sekalian ya, dimanapun berada ya, kita sudah mendengar cerita baik ya, praktik baik, kegiatan kunjungan mendampingi mahasiswa KKN, kemudian mampir ke Singapura, kemudian kita belajar bagaimana orang Singapura itu tertib, disiplin gitu ya, melihat stopan, kalau bahasa Robin stopan gitu ya, atau lampu merah gitu ya, bangjo itu, mereka akan sesuai dengan apa yang menjadi simbol. Simbol hijau itulah simbol jalan, simbol kuning itulah simbol hati-hati, merah itu adalah berhenti. Ketika merah ya berhenti ya. Jadi itu satu hal yang bisa mungkin kita dapatkan gitu ya. Oh ternyata budaya kita itu masih perlu belajar lagi ya. Sedikit dinaikkan lagi tertibnya, sedikit dinaikkan lagi disiplinnya. Nah, alhamdulillah Bu Arin, terima kasih Bu Arin. Sama-sama. Oke, untuk pengalaman ke luar negeri ya. Semoga nanti beberapa tahun lagi bisa ke Jerman, amin, bisa ke Australia, amin. Ya, sehingga bisa meramaikan cerita-cerita podcast Go internasionalnya STKIP Al Hikmah. Jangan lupa nanti mahasiswanya kalau sudah pulang diundang ke podcast ini. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Oke, religius profesional. Oke, clear deh. Terus, tapi lagi. Diedit lo yo. Oke. Saya aman 750.